Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel bersama kucing yang selalu mengganggu. Baraya percaya nggak kalau saya sebut bahwa Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov, Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo, kemudian Elon Musk dan Bill Gates, kemudian Eminem dan Justin Bieber, bahkan Ariel Sharon dengan Benjamin Netanyahu, itu semuanya itu adalah keturunan Iran atau setidak-tidaknya memiliki darah Iran. Dan akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh jenius di seluruh dunia itu sebenarnya adalah orang-orang keturunan Iran. Lah, kok bisa seperti itu? Ya benar, dan harus saya katakan bahwa narasi yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah narasi yang wajar kalau Baraya kaget, karena memang tidak dibahas di platform-platform lain, di media-media yang lain. Kenapa seperti itu? Karena pertama, narasi yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh besar itu sebenarnya adalah keturunan Iran, itu tentu saja tidak baik untuk POV orang-orang Barat. Orang-orang Barat kita mengetahui melihat bahwa Iran itu adalah negara yang penuh aib dan kediktatoran. Sehingga menyebut bahwa orang-orang besar itu adalah keturunan dari orang Iran, mereka pasti akan tidak suka. Dan kemudian yang lebih penting daripada itu semua adalah bahwa ya sebenarnya gagasan yang akan saya narasikan ini akan memperkuat isu-isu rasialisme, akan memperkuat isu-isu etnosentrisme, sehingga para ilmuwan cenderung untuk sangat berhati-hati untuk bisa menyampaikan apa yang sekarang saya sampaikan. Tapi apapun itu, saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa secara genealogis sebenarnya orang-orang besar yang kita kenal sekarang, banyak diantaranya itu adalah orang yang memiliki akar kebudayaan dan akar darah genealogis dari orang-orang Iran. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mind blowing. Pada sekitaran tahun 756 ada pertemuan akbar antara dua orang besar. Yang pertama itu adalah Khalifah kedua Abbasiyah, yaitu Al-Mansur, dengan seorang cendekiawan terkemuka asal Persia namanya adalah Ibnul Muqaffa. Pertemuan itu diinisiasi sebenarnya oleh Al-Mansur sendiri, di mana pada waktu itu Al-Mansur merasa bahwa dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang baru didirikan. Kemudian dia didirikan juga di wilayah Baghdad yang dulunya adalah Chepsison, ibu kota Persia. Dan karena itu maka wilayah Abbasiyah ini sebenarnya ada di tengah-tengah bangsa Persia, ada di tengah-tengah wilayah Persia kuno. Karena itu Al-Mansur berharap bahwa ada orang yang bisa memberikan kepadanya saran dan penjelasan terkait dengan apa yang layak dan apa yang perlu dilakukan ketika dirinya mendirikan sebuah kerajaan dengan ibu kota di tengah-tengah wilayah dan peradaban Persia. Begitu. Maka Ibnul Muqaffa pada waktu itu kemudian menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Bahkan bukan hanya menjelaskan tetapi juga memberikan sebuah buku yang namanya adalah Risalah fi Sahabat atau risalah tentang sahabat, yang sebenarnya isinya itu adalah bagaimana sistem pemerintahan dan birokrasi Persia itu layak untuk diterapkan pada sistem pemerintahan Abbasiyah. Di antaranya yang disarankan itu adalah bahwa nanti di bawah khalifah itu harus setidak-tidaknya ada 3 pihak, yaitu ada wazir, ada qadhi, dan ada amir. Jadi amir itu adalah jenderal perang, kemudian qadhi itu adalah pemimpin hukum, dan yang berikutnya wazir itu adalah tenaga administratif atau seskab. Atau perdana menteri lah ya, perdana menteri. Nah itu tuh harus dipisahkan yang seperti itu. Dijelaskan pula dalam Risalah Sahabat karya Ibnul Muqaffa itu bahwa pemerintahan itu harus meritokrasi. Birokrasinya itu harus bersih. Dan kemudian ada perbedaan antara perlakuan terhadap sipil dan militer. Perlakuan terhadap orang-orang sipil itu harus di bawah asuhan satu tatanan hukum yang seragam di seluruh wilayah. Tetapi untuk administrasi daerah dan untuk pemerintahan militer itu harus desentralisasi. Setiap wilayah harus memiliki kekuatan masing-masing untuk bisa membela diri dari kekuatan luar. Dan seterusnya banyaklah saran-saran yang diberikan Ibnu Muqaffa dalam bukunya itu kepada Al-Mansur. Tetapi pada waktu itu Al-Mansur itu justru malah marah. Sebuah catatan yang penting adalah Al-Mansur itu adalah seorang khalifah yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat temperamen. Dan beliau itu adalah orang yang bahkan membuat cacat Imam Malik dan membunuh Abu Hanifah. Jadi emang kejam banget orangnya. Nah ketika dijelaskan yang seperti itu, dia justru malah marah dan menganggap Ibnu Muqaffa itu terlalu mengagung-agungkan bangsa Persia, terlalu menganggap bahwa pemerintahannya itu bagus, dan kemudian berasumsi bahwa Ibnu Muqaffa sedang menjelek-jelekan pemerintahan Arab yang di bawah pimpinannya gitu. Maka dalam pertemuan itu Ibnu Muqaffa langsung dieksekusi. Tetapi begitu amarahnya reda, dia mulai kepikiran,
Ya juga ya, benar juga. Dan banyak sekali saran-saran yang bisa diterapkan oleh dirinya. Kemudian dia baca buku Risalah Sahabat itu, dan kemudian dia menjalankan sistem pemerintahan Abbasiyah itu dengan catatan dari buku itu. Jadi kalau Baraya sekarang bertemu dengan orang-orang Hizbut Tahrir yang mengatakan tegakkan khalifah, tegakkan khilafah dan seterusnya, maka khilafah yang dimaksud itu adalah khilafah dengan sistem administrasi yang dibuat oleh Ibnul Muqaffa, yang sebenarnya adalah penerjemahan dirinya terhadap gaya kepemimpinan atau gaya pemerintahan Persia kuno. Begitu. Ya, tetapi apapun itu, seperti yang kita ketahui bersama adalah bahwa sejak pemerintahan Islam itu ada di ruang lingkup kebudayaan dan peradaban Persia, Islam itu maju luar biasa, Baraya. Kita mengetahui ya, militernya tangguh luar biasa, sistem administrasinya bersih dan tanpa noda, kemudian hubungan internasional itu juga benar-benar sangat-sangat baik, terikat dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang lebih penting daripada itu semua adalah peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari orang-orang Islam itu berkembang pesat. Jadi terjemahan dari bangsa-bangsa lain dilakukan sehingga ilmu-ilmu dari luar juga bisa dikumpulkan dan diakumulasikan. Kemudian orang-orang Islam juga bisa mengasimilasikan itu dan kemudian merangkumnya menjadi sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa peradaban Islam itu benar-benar maju. Dan peradaban Islam puncak kejayaannya maju itu justru di bawah peradaban Iran. Coba Baraya cek, sebelum peradaban Iran, Islam itu kan ada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu dekat ke Romawi. Dan walaupun militernya kuat, tetapi di dalam negerinya itu kacau balau luar biasa. Terlalu banyak pemberontakan. Kemudian setelah ruang lingkup Persia, yaitu setelah Abbasiyah, itu kan di bawah Turki Utsmani. Di bawah peradaban Turki. Peradaban Turki itu jago kekuatan militernya, tetapi peradabannya jelek, bahkan pada akhirnya menjadi semakin terjebak pada tarekat-tarekat yang palsu yang sudah kita bahas di episode yang lampau. Nah, jadi Islam akhirnya itu maju justru di bawah peradaban orang-orang Persia, orang-orang Iran. Bahkan kalau Baraya mau bikin list daftar ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama besar di dunia Islam, itu hampir pasti Baraya akan menemukan dominasinya itu adalah orang-orang Persia, orang-orang Iran. Baraya mau sebut Abu Hanifah, Baraya mau sebut Al-Biruni, Baraya mau sebut Al-Khawarizmi, Baraya mau sebut Ar-Razi, Baraya mau sebut Al-Bukhari, Baraya mau sebut Al-Biruni, Baraya mau sebut Al-Ghazali. Semuanya itu adalah orang-orang Iran, itu adalah orang-orang Persia. Baraya bisa bikin sensus bahwa ilmuwan-ilmuwan Islam, ulama-ulama Islam yang paling berdampak dan berpengaruh itu adalah orang-orang dari Iran, dari Persia. Jadi bisa dibilang bahwa orang-orang Iran lah yang telah membawa Islam ke puncak peradabannya. Orang-orang Iran ya. Nah, tapi sebenarnya yang disebut tuh Iran atau Persia. Kok dari tadi tidak konsisten namanya, kadang disebut Iran, kadang-kadang disebut Persia dan sebagainya. Saya jelaskan begini Baraya, bahwa namanya yang sebenarnya itu adalah Iran. Nama Iran itu diambil dari kata Eran. Orang-orang sana memang menyebut bangsa mereka itu adalah bangsa Eran. Dan itu artinya itu adalah tanah bagi orang-orang terhormat. Jadi Eran atau Iran itu artinya adalah negara atau tanah dari orang-orang yang terhormat. Nah, nama Iran sendiri sebenarnya adalah kependekan atau nama pendeknya dari Aryanem Fajah. Jadi tanah bagi orang-orang terhormat. Nah, orang terhormat yang dimaksud itu adalah Arya gitu. Jadi orang Arya, orang terhormat, orang yang mendiami tanah orang-orang terhormat disebutnya adalah orang Iran. Begitu kurang lebihnya. Lalu kenapa tiba-tiba muncul istilah Persia? Persia itu adalah sebutan orang Yunani untuk wilayah Iran. Jadi dulu itu kan ada sebuah kerajaan. Kerajaan di Persia salah satunya itu adalah kerajaan Parthia. Nah, kerajaan Parthia itu kemudian diterjemahkan oleh bahasa-bahasa asing. Itu ada yang namanya Persia, ada yang jadi namanya Parsa, ada yang namanya jadi Farisi, ada yang namanya jadi Parsi dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya merujuk pada satu dinasti atau satu kerajaan di Iran kuno yang namanya Parthia atau Persia. Begitu kurang lebihnya. Jadi ya sebenarnya nggak salah-salah amat kalau orang Yunani menyebut Iran itu dengan sebutan Persia gitu. Karena kita pun kan menyebut Elada dengan Yunani gitu. Baraya tahu nggak Yunani itu nama aslinya apa? Elada, Baraya. Kok jauh-jauh sih? Orang Inggris nyebutnya Grek, orang Indonesia nyebutnya Yunani. Nah, nama aslinya itu adalah sebenarnya Elada gitu. Ελλάδα. Elada itu artinya keturunan Ellen atau
keturunan Helen. Makanya selain Ellada biasa juga disebutnya sebagai Hellas gitu ya, negara Hellas atau Helada gitu. Nah, kenapa Indonesia nyebutnya, orang-orang Indonesia menyebutnya Yunani? Ya, karena keturunan Hellas itu kan banyak. Ada Doria, ada Ionia, ada macam-macam gitu ya. Nah, salah satu yang besar itu kan Ionia. Nah, Ionia itu kemudian masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ionia menjadi Ionani, menjadi Yunani gitu. Begitu. Jadi kita menyebutnya Yunani gitu. Tapi kan setidaknya nggak sejelek orang-orang Barat menyebutnya Grek gitu kan. Padahal nama aslinya Ellada. Ya, tapi apapun itu, saya hanya ingin menjelaskan bahwa kenapa namanya Persia gitu dan bukan namanya Iran gitu. Tapi orang-orang Iran sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan kalau mereka mau disebut sebagai Iran atau disebut sebagai Persia. Sama seperti orang-orang Cina di sana sebenarnya nggak khawatir juga kalau disebut Cina atau disebut Tiongkok gitu. Atau orang-orang India juga sebenarnya nggak khawatir apakah mereka disebut India atau Barat gitu. Karena nama asli India itu kan sekarang namanya Barat gitu. Ya, setidak-tidaknya nggak kayak Indonesia disebut Konoha gitu kan. Itu mah hanya istilah sindiran aja, dan saya sebenarnya agak keberatan kalau misalkan di Indonesia disebut Konoha gitu. Karena Konoha itu kan ya Hokage-nya tuh kuat-kuat gitu. Para pemberani semua gitu. Ya walaupun banyak yang ngaco gitu, tapi kan pemberani semua gitu. Kalau Konoha gitu. Ya, tapi lanjut, kalau orang luar menyebutnya Persia, kalau orang dalam menyebutnya Iran, lalu kalangan akademisi menyebutnya apa? Kalangan akademisi itu menyebutnya Proto-Indo-Eropa. Lebih panjang lagi. Kenapa harus Proto-Indo-Eropa? Karena bangsa mereka dan kemudian kebudayaan mereka dan penuturan bahasa mereka itu terbentang dari Eropa sampai ke India. Makanya Indo-Eropa. Indo, India, ke Eropa. Seperti itu. Jadi kalau Baraya menemukan ada orang India Utara, kemudian Baraya menemukan ada orang Pakistan, ada orang Pashtun Afghanistan, kemudian Baraya menemukan ada orang Iran, kemudian merangsek sampai ke Yunani, sampai ke Jerman, sampai ke Inggris dan sebagainya, itu adalah satu rumpun bahasa dan satu rumpun bangsa yang sama. Begitu. Nah, aslinya sebenarnya mereka itu tidak berasal dari wilayah Iran yang sekarang ada di situ gitu, tapi berasal dari wilayah sekitaran dari pegunungan Kaukasus sampai ke wilayah sekitar Laut Kaspia. Nah, di sekitaran wilayah itu sebenarnya mereka awal mulanya itu dari sana. Dan karena itu mereka juga adalah bangsa yang suka bermigrasi, karena wilayah sana itu kan adalah wilayah padang yang kurang subur gitu. Makanya kebiasaan mereka itu adalah merantau, bermigrasi dan nyerang bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, termasuk juga tahun 1900-1800-an sebelum Masehi, mereka itu masuk ke wilayah Balkan, ke wilayah Mediteran, dan kemudian mendirikan sebuah kebudayaan baru yang namanya itu adalah Menekai. Nah, kebudayaan Menekai ini kemudian bertempur dengan kebudayaan Minoa yang merupakan asli dari kebudayaan Yunani kuno gitu di Pulau Kreta. Nah, pertemuan antara Menekai dengan Minoa inilah yang akhirnya pada masa-masa selanjutnya itu menghasilkan peradaban Yunani kuno. Jadi peradaban Yunani kuno itu yang kita kenal dengan filsafatnya, yang kita kenal dengan pertempuran epik Sparta Athenanya, yang kita kenal dengan historinya yang sangat megah dan luar biasa, dan seterusnya, itu dimulai ketika orang-orang Kaukasus atau orang-orang Proto-Indo-Eropa, atau kita sebut ringkasnya sebagai orang Iran, itu datang ke sana menyerang orang-orang Minoa, dan kemudian mereka menciptakan akulturasi kebudayaan dan memaksakan bahasa dan budaya mereka, dan kemudian ya akhirnya kita kenal orang-orang Yunani itu sebagai orang-orang yang besar dan orang-orang yang maju. Jadi bisa kita katakan bahwa orang-orang semacam Aristoteles, semacam Plato, semacam Socrates itu adalah orang-orang keturunan dari Iran. Ya, bahasa simpelnya adalah keturunan dari Iran. Dan karena itu, maka keturunan orang-orang Yunani beserta seluruh peradaban yang dibawanya itu pada dasarnya juga adalah keturunan orang Iran. Yang bahasa akademisnya adalah orang Proto-Indo-Eropa. Makanya ini disebut Indo-Eropa itu karena apa? Ya karena berasal dari India sampai ke Eropa. Jadi ini tuh sebenarnya berasal dari ras yang sama. Jadi nanti ketika ada Lionel Messi, dia adalah keturunan Italia. Ronaldo itu adalah orang Portugal. Kemudian nanti ada Ariel Sharon, ada siapa Benjamin Netanyahu yang sebenarnya itu leluhurnya itu adalah orang Polandia, orang Eropa Timur gitu ya. Nah, ini sebenarnya itu berasal dari ras yang sama.
Jadi orang ini juga nanti ada Conor McGregor. Aduh, di sini tidak disebut ya. Nah, di sini ada Conor McGregor. Ini juga sebenarnya berasal dari yang sama. Makanya orang-orang Jerman di zaman Hitler bahkan menyebut mereka itu sebenarnya adalah orang Indo-Jerman, India Jerman gitu. Dan kita juga bisa menelisik dari bahasa-bahasa yang mereka gunakan karena mereka juga pada waktu itu masih memiliki banyak sekali unsur dan kosakata dari bahasa Persia atau bahasa Iran. Nanti kita akan jelaskan soal bahasa itu di ujungnya di akhir. Nah, tetapi yang jelas balik lagi, ternyata kebudayaan Yunani yang agung itu juga berasal dari migrasi besar-besaran dari orang-orang yang kita sebut sebagai orang Iran. Termasuk juga mereka kemudian nanti masuk ke wilayah Roma. Nanti mereka mendirikan sebuah kerajaan namanya Latium yang kemudian berubah menjadi kerajaan Latin gitu ya. Kemudian mereka menjadi membesar, menguat dan kemudian mengalahkan Yunani dan kemudian mereka bertempur habis-habisan dengan orang Persia dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini baik orang Romawi, orang Yunani maupun orang Persia dan kemudian ketiganya berperang satu sama lain itu sebenarnya berasal dari leluhur yang sama, yaitu Proto-Indo-Eropa atau yang kita kenal dengan bahasa yang paling sederhana dan paling ringkas bahasa keseharian kita itu adalah bangsa Iran. Begitu kurang lebihnya. Dan tentu saja mereka bukan hanya sampai ke sana, tapi mereka juga sampai ke Iran, sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan dan kemudian ada satu waktu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi mereka mencapai celah Khyber dan dari sana mereka kemudian masuk ke anak benua India. Nah, di sini akhirnya mereka juga menciptakan warna kebudayaan tersendiri. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa orang-orang India itu sudah memiliki peradaban yang maju sekali pada waktu itu, sebelum kedatangan orang-orang Iran. Jadi orang India itu, kalau Baraya cek misalkan ada situs namanya Mohenjo-daro dan Harappa di sekitaran Sungai Indus di wilayah yang sekarang namanya Pakistan. Itu keren banget Baraya, itu adalah salah satu tata kota kuno tertua yang paling bagus. Jadi jalannya begitu rata, ada trotoarnya, ada tempat pembuangan air, ada tempat jalan masuknya air, semuanya itu bagus. Bahkan para ilmuwan membandingkan dengan India zaman sekarang, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa itu untuk urusan kebersihan, untuk urusan air, dan untuk urusan lingkungan hidup jauh lebih baik daripada India modern. Nah, itu adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Tetapi kota itu tidak diketahui dibangun oleh bangsa siapa, bangsa apa, karena mereka itu ternyata tidak meninggalkan catatan tertulis. Nah, akhirnya ketika orang-orang Iran itu, orang-orang Arya itu masuk ke situ, barulah kemudian mereka mewarnai dengan bahasa-bahasa yang kemudian kita kenal dengan bahasa Sansakerta. Jadi bahasa Sansakerta itu memang bahasa India, memang bahasa yang besar di India, tetapi itu sebenarnya berasal dari orang-orang Iran. Mereka kemudian masuk dan kemudian mereka menjajah, berperang satu sama lain, tapi seringkali bekerja sama. Dan asimilasi dari peradaban mereka itu akhirnya menciptakan peradaban India kuno yang sangat maju, yang sangat besar. Termasuk peradaban agama Hindu itu juga sebenarnya berasal dari percampuran antara kedatangan orang-orang Iran dengan orang-orang asli di sana. Orang-orang asli India itu, saya mohon maaf ya, saya nggak rasis, tapi ini memang dari sejarahnya begini. Orang-orang asli India itu disebutnya sebagai orang Dravida. Dan orang Dravida itu dicirikan dengan kulit hitam, badan pendek, dan hidung pesek. Begitu. Makanya kalau Baraya ngecek novel atau epos Ramayana, dan kemudian difilmkan kan ada ya. Nah, di situ kental banget tentang bagaimana akulturasi itu terjadi. Baraya tahu kan, dalam Ramayana itu kan dikisahkan, Sri Rama itu tinggal di Ayodhya, wilayah utara India, yang sangat subur, makmur, dan dekat dengan sungai. Nah, di sana tiba-tiba istrinya diculik oleh Raja Alengka yang berasal dari Sri Lanka, kemudian dibawa ke Sri Lanka itu. Nah, Sri Rama tentu saja mengejar dan melakukan perjalanan dari India Utara sampai ke India Selatan. Di tengah perjalanan, akhirnya Sri Rama itu bertemu dengan Sugriwa yang bertarung dengan Subali dan kemudian bekerja sama dengan Sugriwa, dan Rama juga bekerja sama tentu saja dengan jenderalnya yaitu Hanuman. Nah, baik Sugriwa maupun Hanuman itu digambarkan sebagai kera.
Betul ya, Baraya mengetahui ya. Jadi gambarnya itu kera gitu. Nah, karena memang dalam epos Ramayananya digambarkan bahwa mereka itu berupa atau serupa dengan kera gitu. Nah, cuman masalahnya apakah benar mereka itu benar-benar kera? Para sejarawan menduga bahwa Sri Rama itu tidak bertemu dengan kerajaan kera, tetapi bertemu dengan kerajaan orang-orang Dravida yang karena berhidung pesek, berbadan kecil dan berkulit hitam, maka kemudian mereka mengidentifikasinya dengan kera gitu. Dan istilah kera ini juga sebenarnya bukan menghina Baraya, itu cuman karena orang Arya, orang Iran yang hidungnya mancung, badannya tinggi dan kulitnya putih itu mengidentifikasi orang lain dari ras lain yang baru mereka kenal yang bentuknya, ya sekali lagi saya mohon maaf ya, bentuknya seperti kera sehingga mereka mengidentifikasinya kera. Tapi lagi-lagi itu bukan penghinaan. Karena kalau misalkan Baraya cek dalam Ramayana itu kan digambarkan bahwa Hanuman tuh adalah orang yang berbudi, orang yang berani, orang yang jujur, orang yang tangguh, yang sakti, yang kuat, yang siap mati demi membela kebenaran dan semua puja-puji yang lainnya untuk Hanuman. Dan begitupun dengan untuk Sugriwa gitu ya. Ya walaupun awalnya digambarkan dengan sesuatu yang agak buruk gitu karena ya perkelahiannya dengan Subali, tetapi kan Sugriwa itu digambarkan sebagai raja yang adil, raja yang rela berkorban untuk masyarakat dan rakyatnya, kemudian raja yang sangat-sangat kuat gitu. Nah, jadi dalam penggambaran dan bayangan ini sebenarnya kita mengetahui ada pertemuan asimilasi dan akulturasi antara orang Iran sebagai pendatang yang masuk dan kemudian dengan orang-orang yang diidentifikasi sebagai orang-orang Dravida. Maka sejak saat itulah India dengan ilmu pengetahuannya, dengan matematika dan filsafatnya itu berkembang maju yang menghasilkan peradaban Hinduisme yang akhirnya kita juga kecipratan kan di Indonesia. Nah, jadi balik lagi Baraya, ternyata peradaban Islam maju itu gara-gara Persia. Kemudian peradaban Yunani Romawi itu juga berkembang dan maju itu gara-gara Persia. Dan bahkan India juga mencapai puncak kejayaannya itu di zaman Persia, di bawah pimpinan orang-orang Persia. Nah, jadi orang-orang Persia yang kita bayangkan sebagai orang bule yang jago gelut, yang jago tenis, yang jago main bola, yang jago catur, bahkan ada pemimpin si kumis itu dan seterusnya itu adalah semuanya adalah orang-orang Persia atau orang-orang keturunan Iran atau bahasa yang lebih akademisnya adalah orang-orang proto-Indo-Eropa gitu. Bahkan si Bapak Kumis yang itu tuh kan menyebutnya Indo-Jerman, bukan Indo-Eropa tapi Indo-Jerman. Dan bahkan Pak Kumis itu sampai bikin logo Nazi itu kan swastika. Swastika itu kan sebenarnya dari India. Nah, tetapi diambil sama Pak Hitler itu ya karena percaya bahwa dari India sampai Jerman itu mereka itu adalah satu ras yang sama gitu. Sama-sama orang berhidung mancung begitu, bukan seperti saya begitu. Dan kalau Baraya misalkan masih ragu, kita tuh bahkan mengenal bahasa-bahasa proto-Indo-Eropa itu sampai sekarang tuh masih ada. Misalkan penyebutan papah dan mamah itu dari India sampai Eropa tuh sama. Papah misalkan ya dari pater, peter, father itu dari India sampai sana tuh bahasanya sama, cuman perbedaan-perbedaan aksen aja gitu atau ya perbedaan yang lebih besar tapi diambil dari kata yang sama gitu. Atau demikian pun dengan dewa-dewi mereka gitu. Baraya ketemu dengan di Eropa misalkan ada dewa petir yang bertarung dengan naga. Di sana itu ada Thor Odinson gitu ya, dewa petir bertarung dengan naga. Kemudian di selatannya juga ada dewa Zeus yang bertempur dengan naga atau Hydra gitu ya. Kemudian sampai ke Iran di situ juga ada namanya Dyayu Pitar gitu ya. Kemudian sampai di India juga ternyata ada dewa Indra yang juga berseteru dengan naga gitu, dengan ular yang sangat besar gitu kan. Itu jadi sebenarnya mitologi mereka juga sebenarnya sama karena nenek moyang mereka juga menceritakan tentang hal yang sama gitu. Atau kalau Baraya lihat yang tadi itu nama dewanya juga sebenarnya sama gitu. Jadi di India itu ada yang namanya Dyayu Pitara yang kemudian di Bali itu jadi ada Pitara Yagnya gitu kan karena kebawa dari tradisi India. Tapi itu kan Dyayu Pitara. Dyayu Pitara itu di Iran itu ada juga dewa di sana namanya Deus Pitar yang kemudian berubah menjadi Ahura Mazda gitu ya. Tapi namanya adalah Deus Pitar. Kemudian masuk ke Yunani itu namanya menjadi Zeus Pater. Kemudian masuk ke Romawi namanya jadi Jupiter gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kan adalah dewa yang sama gitu sebenarnya. Ya karena memang berasal dari rumpun yang sama yaitu kebudayaan Iran kuno. Begitu Baraya. Dan banyak lagi ya sebenarnya cerita dan persamaan-persamaannya tapi intinya bahwa peradaban
Iran itu sebenarnya adalah peradaban yang besar, yang maju, dan akhirnya berdampak besar terhadap peradaban dunia. Benarkah pernyataan saya? Nah, sebenarnya video ini tuh dibuat untuk memisahkan mana orang yang nontonnya sampai akhir dan mana yang di tengah-tengah gitu ya. Karena sebenarnya Baraya, apa yang saya paparkan itu ada beberapa miss. Ada yang secara sengaja saya buat antara bangsa, penutur bahasa, dengan ras, itu saya campur adukan untuk penyederhanaan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Narasi yang saya jelaskan barusan ini, sebenarnya clickbait-nya itu adalah bahwa ini adalah narasi yang dipahami oleh Hitler dalam bukunya Mein Kampf itu. Tetapi aslinya ya tentu saja ada beberapa miss. Kalau Baraya menemukan beberapa miss di antaranya, ya silahkan sebutkan. Yang jelas kita akhirnya di sini bisa membedakan siapa yang nontonnya paling akhir sampai akhir dan siapa yang di tengah-tengah. Gak jadi masalah kalau nontonnya di tengah-tengah juga gak jadi masalah Baraya. Cuman ada baiknya kalau nonton sampai akhir layak untuk komen lebih banyak gitu. Karena saya tuh sering disalahpahami sama orang gara-gara banyak orang yang nontonnya tuh nggak sampai akhir. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan kucing yang akhirnya pindah ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.